Assalamualaikum sahabat kebaikan. Yuk beramal bersama Yayasan Amal Mata Hati yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemanusiaan. Titipan kebaikan bisa Anda salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya la rasula ba'dahu amma ba'd. Sahabat kebaikan, Yayasan Amal Mata Hati yang dirahmati Allah, alhamdulillah dipertemukan kita di dalam kajian Amal Mata Hati bersama saya Kuna Rahmat, Ketua Yayasan Amal Mata Hati. Dan pada pertemuan yang pertama ini, kajian Amal Mata Hati ini, insya Allah kita akan membahas terkait dengan cinta. Nah, sebuah tema yang tentu sangat menarik ya dalam kehidupan kita. Bagaimana yang dinamakan dengan cinta ini sangat diperlukan ya dalam kehidupan kita. Terutama cintanya siapa? Cintanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadari, kita yakini dengan sepenuh hati bahwasanya kita ini adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap sekali cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai Allah dan Allah pun akan mencintai kita. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat yang ke-31, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini khitabnya kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW ya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala ya, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah, jikalau kalian mencintai Allah, ya, katakanlah olehmu wahai Muhammad gitu ya, karena khitabnya kepada siapa? Pada Rasulullah SAW. Akan tapi ditujukannya kepada siapa? Tentu kepada kita sebagai umatnya. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah, jikalau kalian ya mencintai Allah ya, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa yang maksud dengan aku di sini? Yang dimaksud dengan aku di sini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau kita mencintai Allah, maka kita harus mengikuti Rasulullah SAW. Bagaimana cara mengikuti Rasulullah SAW? Mengikuti sunnah-sunnahnya. Ya, karena begini, ya, ketika kita sholat misalkan, ya, perintah di dalam Al-Quran itu hanya perintah yang bersifat global saja. Wa aqimus sholah misalkan. Dan dirikanlah oleh kalian sholat. Sementara tata caranya kita tidak mendapati dalam Al-Quran. Di mana kita dapati caranya? Nah, kita bisa mendapati cara-caranya di dalam hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh sebab itu maka Rasulullah SAW ya bersabda, "Shollu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian seperti mana kalian melihat aku salat. Bagaimana caranya melihat Rasulullah SAW salat? Pelajari tata cara salat di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh sebab itu maka ya sahabat semua ya, mengikuti Rasulullah artinya adalah mengikuti sunnah-sunnahnya. Dan sunnah-sunnahnya terdapat di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Dan kalau orang yang belajar ilmu hadis tentu ya tahu kalau hadis itu ada hadis qauli ya, hadis yang berupa perkataan, kemudian fi'li, perbuatan ya. Takriri itu adalah persetujuan Rasulullah SAW. Ada wasfi juga ya. Wasfi itu adalah hadis yang bersifat akhlaknya ya, sifat-sifat baik akhlak Rasulullah maupun juga bentuk ya, fisiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tepat tabiuni, ikutilah aku ya. Nah, ternyata dengan kita mengikuti contoh-contoh Rasulullah SAW, ya, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kita ini akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yuhibbukumullah. Nah, ini disebut dengan jawab syarat ya. Kalau yang belajar ilmu nahwu tentu tahu ya. Qul in kuntum tuhibbunallah, ini itu in syartiyah. Katakanlah, jikalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka itu ikutilah aku. Nah, dan kemudian ada dampaknya bagi kita, apa yaitu yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni kalian. Jadi dengan kita melaksanakan perintah Allah dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan ya cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentu ini adalah kebahagiaan kita. Kita mendapatkan cinta dari Khalik kita, dari pencipta kita. Wah, luar biasa ya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pun akan
mengampuni dosa-dosa kita, Masya Allah ya. Sementara kita hidup di dunia ini tentu banyak kesalahan yang pernah kita lakukan ya. Bahkan ya manusia itu kan dari kalimat, nasia artinya lupa ya. Makanya al-insan mahalul khoto'i wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Kita sering berbuat dosa, kita sering berbuat kekhilafan. Nah, oleh sebab itu maka ketika kita, melaksanakan perintah Allah dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mengikuti Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan yang pertama cinta dari Allah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Masya Allah, luar biasa sahabat semua. Ya, wallahu ghafurur rahim. Dan Allah adalah maha pengampun, lagi maha penyayang. Nah, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat amal mata hati, sahabat kebaikan ya amal mata hati ya. Dulu kajian kita untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ala kulli hal, saya Ahmad undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.